Halo, welcome back to my channel. Jadi di sini saya mau memperlihatkan sistem pendistribusian pupuk kelapa sawit. Dan di sini ada memiliki beberapa menu yang bisa kalian lihat. Dan ini adalah tampilannya untuk menu fitur untuk main stok pupuknya. Ini untuk semua kategori, ini semua kategori yang tersedia, dan ini kategori yang tidak tersedia. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Yang stoknya sudah habis itu tidak bisa kita klik karena stoknya habis. Nah, sekarang mari kita coba nanti untuk berbelanja, dan ini adalah hasil testimoni atau reviewnya. Karena di sini kosong, makanya belum ada tampil. Nanti kita cobain ya. Dan di sini adalah menu tentang. Di menu tentang terdapat penjelasan tentang pupuk-pupuk yang ada di halaman utama tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ada menu kontak. Menu kontak ini bisa mengirim pesan kepada admin. Di sini cara melihatnya. Nah, di menu kontak ini nanti pesan yang dikirim oleh user atau pengguna nanti akan masuk di menu kontak ini. Nah, nanti admin bisa langsung membalasnya dan mengirimnya melalui email user tersebut. Nah, di sini kita bisa isi pesan, nanti langsung dikirim ke email yang dimasukkan oleh user tadi. Oke. Di sini ada menu akun, yang mana ini untuk user kita harus membuat akun dulu. Jadi kita buat di sini username, password, nama lengkap, nomor HP, email, dan alamat. Kalau sudah daftar, kita langsung masuk sebagai customer. Nah, di sini adalah halaman dashboard menu usernya. Jadi, mari kita coba untuk berbelanja dulu. Kita beli pupuk yang di sini aja dulu. Ini kan stoknya 49 nih. Nanti pas kita pesan, jumlah stok ini akan berkurang. Kita lihat aja nanti ya. Oke, sudah masuk dalam keranjang, kita lihat. Nah, ini adalah halaman keranjang belanjanya. Dan di sini ada kode kupon. Kode kupon ini ada di adminnya nih. Nah, kode ini kita masukin di sini kalau kita mau tahu kodenya. Dan ini potongan harganya, dan ini tanggal mulai kuponnya dan sampai kapan gitu kan masa berlakunya. Nih ada nih tanggal selesai. Oke, kita coba aja dulu. Kita pesan satu ya. Tadi jumlahnya 49. Oke, kita coba belanja. Kita check out. Kita coba metode pembayarannya di tempat aja langsung. Nah, di sini pesanan kita sedang dalam proses dan akan segera dikirim. Agar si pembeli ini tahu pesanannya sedang dikirim, maka butuh konfirmasi dari adminnya. Karena dia metode pembayarannya tidak melalui rekening, jadi dia tidak muncul di sini. Jadi langsung saja di sini. Nah, bisa kita lihat nih tadi kan sedang dalam proses. Kita ubah status distribusinya jadi dalam pengiriman. Nah, di sini ada keterangan
Order ini menggunakan metode pembayaran di tempat, tidak memerlukan konfirmasi pembayaran. Nah, ini pupuk yang dipesan tadi ya. Kita simpan. Status berhasil diperbarui. Kita lihat di sini, kita relog. Nah, sedang dalam pengiriman. Nah, agar adminnya juga tahu kalau pesanannya sudah telah diterima, maka kita akan melakukan tindakan dan menekan tombol ini. Nah, dan status distribusi selesai. Dan bisa kita cek di sini apakah dia berubah. Ya, dia berubah. Kemudian kita bisa menulis reviewnya. Ketika sudah pesanan telah sampai atau selesai kan, kita bisa tulis review dengan tekan tombol ini. Jika tidak mau menulis review juga tidak apa-apa. Nah, kita bisa upload foto pupuknya, dan kemudian kita ketik sini pesan untuk adminnya, pupuknya bagus, bagus. Oke, kita coba cari fotonya dulu ya. Kita coba masukin yang ini. Coba masukin yang ini aja dulu. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa lihat di sini juga tabel datanya masuk, dan kita lihat di adminnya apakah masuk. Nah, ini dia ya, masuk. Nah, nanti akan muncul di halaman nih reviewnya. Nah, muncul ya kan. Nah, untuk customernya ini atau ini halaman penggunanya, mungkin kita coba dulu ya metode pembayaran yang rekeningnya. Tadi kita coba yang dibayar di tempat kan. Nah, nih jumlah stoknya tadi 49, sekarang berubah jadi 48. Ayo kita coba lagi yang metode pembayaran di rekening. Oke, kita coba lagi. Transfer bank, kita buat pesanan. Oke, konfirmasi pembayaran. Nah, di sini kita pilih banknya mau pakai bank apa kita. Kita coba bank BCA. Nomor rekeningnya terserah aja dulu. Nah, ini adalah jumlah harga yang harus kita transfer ke pemilik tokonya. Atas nama akun pembeli. Nah, kita masukin foto pembayarannya. Ini sebagai contohnya aja ya. Nah, konfirmasi berhasil dilakukan. Admin akan memverifikasinya dalam waktu 1x24 jam. Kita konfirmasi di menu pembayaran adminnya. Nah, di sini kita hanya tinggal konfirmasi. Nah, ini fotonya. Jika fotonya itu tidak ada, kita bisa memilih ini pembayaran tidak ada. Kalau ada, kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, pembayaran berhasil dikonfirmasi. Kita lihat lagi di sini. Nah, statusnya sudah berubah ya.
Nah, kita tunggu lagi nih pesanan Anda sedang diproses, akan segera dikirim. Kita konfirmasi lagi untuk status distribusinya. Kita konfirmasi sedang dalam pengiriman yang melalui transfer bank. Kita coba lihat apakah berubah. Nah, ada berubah. Nah, nanti sama seperti tadi, jika pesanan sudah diterima, maka si akun pembeli atau customer ini kita klik pesanan telah diterima, maka status distribusi berubah jadi selesai. Dan kita lihat di sini apakah berubah. Ya, berubah. Nah, di sini admin juga bisa mencetak data order yang sudah masuk. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tabel laporan ordernya. Itu ya. Mungkin kalau dari customer mungkin itu saja penjelasan dari saya. Seperti biasa, dan ini juga bisa kita tulis reviewnya. Jadi kita akan menjelaskan tentang di adminnya dulu. Di sini kategori tadi ini adalah untuk menampilkan yang di bagian ini. Ini kategori ini. Nah, di sini nambahkannya. Bisa kita klik tambah di sini. Nah. Atau juga kita bisa mengeditnya di sini. Nah. Dan juga bisa menghapusnya di sini. Nah, untuk produk kita juga bisa menambahkan produk. Tinggal masukin aja kategorinya apa. Nah, nama pupuknya apa, harganya berapa, stoknya berapa, untuk satuannya apa, dan deskripsinya apa, dan fotonya apa. Langsung aja tekan tombol produk baru nih. Nanti dia akan muncul langsung di bagian ini dan di sini. Ya. Nah, ini ada perbedaannya nih. Yang stok habis dengan yang tersedia tadi. Di sini kita cara melihatnya. Nah, pupuk tersedia dan tidak tersedia tadi. Nah, dan di sini kalau masih pupuknya tersedia, kita bisa menekan tombol centang ini. Dan juga kalau untuk pupuk yang tidak tersedia, dia akan tidak usah kita klik ini. Ini hanya untuk menampilkan sebuah label ini tadi. Nah, itu fungsinya ya. Kalau untuk menu produk ini mungkin itu aja, dan ini untuk lihat detailnya yang data yang sudah kita inputkan tadi di sini. Dan juga kita bisa mengeditnya di sini. Nah, untuk menu kupon kita juga bisa menambahkannya, nama kupon, kode kupon, potongan harga, tanggalnya sampai mulai dari kapan sampai kapan, ya kan. Nah, di menu pembayaran seperti kita lihat tadi, menu pembayaran ini kita hanya melihat bahwa si pembeli mengupload fotonya atau tidak, gitu kan. Nah, di sini menu user ini adalah data tabel berapa atau user yang sudah terdaftar lah. Yang di bagian ini tadi kan. Mana dia tadi? Kita logout dulu. Nih, di halaman ini. Kalau sudah mendaftar, dia kan langsung bisa login kan. Nah, di sini langsung tampil datanya yang sudah terdaftar tadi. Kita juga bisa melihatnya secara detail. Nih, riwayat ordernya ada, data user yang sudah terdaftar nih dia nih. Riwayat pembayaran. Nah, bisa kita lihat di situ ya. Nah, kemudian review pelanggan tadi ini adalah hasil review dari customer tadi di menu ini ya. Nah, ini dia. Kita juga bisa melihat detailnya.
Nah, ini gambarnya, ordernya, ID order, tanggalnya, dan reviewnya gitu kan. Nah, menu kontak tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini untuk menu transaksi jual beli di toko. Jadi menu ini nih gunanya jika ada orang yang berbelanja langsung ke toko, maka kita tidak perlu lagi mencatat di buku atau manual. Nah, maka kita buatlah menu ini. Jadi gunanya menu ini agar juga terdata ya di halaman home tadi kan. Misalnya orang belanja di toko, jadi sistemnya juga stoknya tuh juga berkurang gitu kan. Jadi agar tahu juga orang jumlahnya nih, stoknya nih bisa berkurang kan. Nah, bisa kita tambah di sini. Nama pembelinya siapa, mau pupuk apa, kemudian jumlah pesanannya berapa. Kita contohin dulu ya. Kita pilih nih NPK Ponska berapa jumlah 47 kan. Kita cek nanti apakah dia berkurang. Nah, di sini ketika kita masukin jumlah pesanannya, maka harga otomatis langsung muncul di sini ya. Misalnya mau kita buat 15, nah, muncul langsung. Kita pesan satu aja. Kita simpan dan di sini ada tanggal ya, tanggal kapannya transaksi itu. Nah, itu dia. Kita simpan. Nah, transaksi berhasil ditambahkan dan stok diperbarui. Ini dia tadi kan. Kita coba lihat di sini apakah dia berkurang menjadi 46. Nah, ya berkurang dia ya. Nah, kita juga bisa mengeditnya jumlah pesanan tadi atau apa kan. Nah, kita coba edit 2. Apakah dia akan berkurang lagi? Kita coba lihat di sini. Ya, apakah jadi 45? Nah, berkurang dia ya. Nah, jika kita hapus data ini, apakah stoknya kembali gitu kan? Seharusnya kalau orderan ini dibatalkan, seharusnya stoknya kembali kalau dalam secara logika gitu kan. Oke, kita coba. Yakin ingin menghapus? Oke. 2 tadi kan. Nah, berarti seharusnya di sini 47. Nah, kembali ya. Jadi semuanya sudah berfungsi dan di sini juga kita bisa mencetak laporannya transaksi tadi. Nah, ini adalah laporan transaksi jual beli di toko. Dan juga saya mengeditnya tadi ya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk sistem pendistribusian pupuk lapas saat ini. Kita juga bisa melihat profilnya di sini. Nah, mau tukar password atau apa kan. Nah, dan di sini juga ada pengaturan untuk mengatur halaman-halaman adminnya dan rekeningnya. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Ini juga untuk potongan harga ongkos kirim juga bisa kalian edit di sini. Langsung tinggal simpan aja. Nah, di sini mungkin kita coba di karyawannya lagi. Karena sistem ini memiliki 3 aktor. Kita coba. Nah, di sini perbedaannya adalah sedangkan yang di admin bisa menambahkan produk dan menambahkan kategori, sedangkan di karyawan ini menunya terbatas ya. Jadi karyawan ini hanya bisa melihat orderan masuk dan melihat pembayaran dan melihat daftar user, siapa saja user yang sudah terdaftar, dan melihat review pelanggan dan kontak dan transaksi jual beli tadi. Jadi hanya itu aja perbedaannya. Fungsinya hampir sama, cuman keterbatasannya aja yang membuatnya beda ya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Nah, di sini juga saya belum juga menjelaskan ya tentang ini. Nah, ini kan kalau kita ini kan yang tersedia kan stoknya 15 karung kan. Misalnya kita buat 20 di sini. Nah, maka dia angka ini otomatis berubah ke stok full atau stok terbanyaknya angka 15. Jadi si pembeli tidak akan bisa memasukin jumlah stok yang melebihi stok yang di sini ya. Nah, untuk yang di sininya, yang untuk stok yang sudah habis itu juga tidak bisa, ya tombol keranjangnya hilang lah, tidak bisa. Dan ada keterangan stok habis. Jadi sistemnya memang benar berfungsi dan memberitahu untuk usernya lah agar bisa mudah dimengerti gitu kan. Nah, ini adalah diskonnya, bisa kalian lihat di sini. Nah, harga awalnya 55.000 dan ada potongan harga sebesar 5.000 ya. Nah, itu aja mungkin dari saya yang bisa saya jelaskan. Kalau kalian mau atau mau cobanya silahkan saja ya. Website ini nih sebenarnya hampir sama dengan website yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya buat di website e-commerce toko sepatu dan tas itu ya. Jadi saya mengambil template-nya dari website itu, dan kebetulan saya dapat job dari klien membuat sistem pendistribusian pupuk kelapa sawit ini. Jadi saya gunakanlah template itu, kemudian saya pakai template ini untuk membuat website ini. Dan mungkin saya akan memberikan penjelasan lebih dikit ya. Menu dan fitur itu adalah sesuatu yang berbeda. Menu itu adalah struktur sebuah website. Nah, ini adalah menu ya. Kalau fitur itu adalah fungsi untuk menu keranjang, misalkan. Nah, ini juga adalah fitur. Nah, itu perbedaan fitur dan menu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya tutup dulu. Jadi jangan lupa like dan komen video ini, dan jangan lupa juga untuk nonton video-video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di